sekali lagi Kak Nadia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Sama-sama. teman-teman masih semangat ya untuk mengikuti sesi yang kedua. Nah, kita sudah dibersamai nih oleh Kak Nada yang akan menjadi pemateri di sesi 2. Assalamualaikum Kak Nada. Waalaikumsalam. Masya Selamat Allah, malam. luar biasa ya, sudah siap sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kesehatan mental nih, biar seimbang. Tadi kita sudah belajar kesehatan fisik, selanjutnya kita akan belajar kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Kak Nada. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan CV-nya beliau, Kak Nada. Nah, Kak Nada ini merupakan seorang peer counselor di @ibunda.id dan mental health enthusiast. Nah, kemudian ya mohon maaf teman-teman. Nah, ini ada namanya Kak Nadia Zahidah yang merupakan beliau itu alumni dari S1 Psikologi Universitas Indonesia. Nah, saat ini beliau menjadi seorang konselor ya teman-teman di @ibunda.id. Oke. Nah, ini pengalamannya beliau Masya Allah luar biasa ya. Nah, di bidang psikologi beliau sudah beberapa kali magang di asisten psikolog di beberapa biro psikologi. Nah, ini mungkin menjadi penguat ya teman-teman bahwa beliau ini memang orang yang sangat mumpuni di bidangnya. Selain itu, beliau juga aktif di lembaga dakwah. Artinya beliau juga aktif berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini penghargaan yang pernah beliau capai. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi di bidang dakwah dan pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu penerima beasiswa aktivis dakwah di Universitas Islam Indonesia. Nah, untuk lebih kenalnya sama beliau, mungkin bisa di-follow Instagramnya dan juga berkoneksi di LinkedIn. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Mbak Nada. Saya persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Ini mohon maaf Pagi, aku Kak. belum. Oke, mohon maaf aku belum bisa pakai TV nih kayak teman-teman lain, soalnya nggak tahu ya, pas dipakai tuh mantul gitu loh, jadi kayak nggak bagus. Jadi kita nggak usah pakai TV. Oke, hari ini karena tadi sudah sama Kak Nadia kita membahas, teman-teman membahas terkait kesehatan fisik, sekarang sama aku kita akan membahas terkait kesehatan mental gitu ya, untuk menunjang kegiatan teman sebagai mahasiswa yang berprestasi dan berakhlak. Oke, sebelumnya mungkin aku izin share screen terlebih dahulu gitu ya, tapi sebelum share screen mungkin aku pengen tahu kabar teman-teman gimana sih gitu. Boleh dong ditulis di kolom di kolom chat kabar teman-teman hari ini gimana? Oke, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke, di teman-teman ada bagian yang warna hitam nggak? Ada ya? Bentar ya, aku. Ini coba biar nggak. Oke, kalau sekarang ada hitam-hitamnya gitu nggak? Biar ya. Sudah aman, Mbak, Insya Oke, Allah. ada aman ya sekarang. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Retno gitu ya. Mungkin aku perkenalkan diri lagi. Perkenalkan teman-teman, nama aku Nada Zahida. Teman-teman boleh panggil aku Nada aja gitu. Enggak, maksudnya Nada gitu. Aku baru lulus dari Psikologi UII angkatan 2018. Jadi umurnya 22. Mungkin di sini teman-teman juga tentang usianya kurang lebih sama gitu ya. Antara 18 sampai 22, 23 mungkin.
Oke, hari ini sesuai dengan arahan materi dari teman-teman panitia gitu ya. Pagi menjelang siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dan belajar terkait menguatkan kesehatan mental sebagai fondasi atau dasarnya kenapa biar kita akhirnya nanti menjadi mahasiswa yang berakhlak dan juga berprestasi kayak gitu. Oke. How are you feeling today? Hari ini teman-teman merasa ada di warna apa? Merah kah, oranye kah, kuning kah, atau lagi hijau, lagi bahagia? Kalau aku hari ini lagi merasa hijau karena aku lagi merasa bersenang. Kalau teman-teman boleh dong di-sharing di kolom chatnya. Hijau. Oke, alhamdulillah Kak Naila lagi di kondisi hijau. Hijau. Oke. Semoga teman-teman yang mungkin belum membalas lagi merasa di kuning, orange, atau lagi di merah mungkin bisa segera membaik gitu ya perasaannya. Alhamdulillah rata-rata nih pada jawabnya lagi di hijau nih. Atau mungkin pura-pura bahagia kan kita juga nggak tahu ya gitu. Semoga aja bahagia beneran. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih sebelum aku yang sharing, aku pengen tahu dulu dong dari teman-teman, kesehatan mental menurut teman-teman itu apa sih gitu. Di sini gak ada yang benar salah ya, tapi kan ini kayak opini masing-masing aja gitu. Misalkan kesehatan mental itu yang banyak healing Kak, misalkan. Atau kesehatan mental itu yang nggak pernah nangis, misalkan. Atau yang seperti apa sih kalau menurut teman-teman? Teman-teman yang bisa jawab bisa langsung open mic atau Iya ditaruh betul, di boleh di. chat ya. Nah, itu Oke, Kak kalau ada tuh dari Kak Hartin. Kak Hartin bilang kalau yang sehat mental itu yang nggak overthinking dan nggak stres gitu ya. Menurut aku bener juga ini, karena nanti kalau kita ada pembahasan lebih lanjut terkait pengertiannya, nanti ada pembahasan terkait stres. Ada lagi mungkin sudut pandang teman-teman yang lain terkait kesehatan mental itu apa sih? Boleh. Soalnya kan ini sering banget ya teman-teman denger, iya nih buat mental health aku gitu, atau buat kesehatan mental aku nih, biar aku nggak burn out, jadi aku sering healing jalan-jalan gitu misalkan. Tapi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih kesehatan mental itu apa gitu? Atau sekedar cuma tahu aja gitu dari orang-orang atau pernah dengar dari orang-orang, iya nih lagi ngetren aja mental health, jadi aku ikut-ikut gitu. Terima kasih untuk Kak Hartin yang sudah memberikan definisi terkait kesehatan mentalnya gitu ya. Mungkin teman-teman masih typing gitu atau mungkin masih clueless gitu. Sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Gitu kan. Nah, kesehatan mental itu adalah kalau menurut WHO kondisi kesejahteraan. Kesejahteraan ini meliputi banyak hal gitu ya. Kayak mungkin kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, gitu kan, yang meliputi kemampuan untuk mengelola stres seperti yang tadi Kak Hartin tulis, nggak stres, nggak overthinking secara wajar, mengelola stres secara wajar, produktif dalam bekerja dan berperan di masyarakat. Jadi kalau menurut WHO ini orang yang sehat mental adalah orang-orang yang dia merasa sejahtera, merasa bahagia, merasa nyaman mungkin walaupun apa ya mungkin nggak banyak harta gitu atau mungkin tinggalnya bukan di kosan yang mewah gitu, tapi dia merasa bahagia, merasa aman, merasa nyaman dengan lingkungannya kayak gitu. Dia bisa dikatakan sehat mental karena dia memiliki perasaan yang sejahtera. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk mengelola stres dengan baik, dengan wajar. Nah, ada kan orang-orang yang akhirnya mengelola stresnya dengan tidak baik. Nah, orang yang dikatakan sehat mental adalah orang-orang yang mampu mengelola stresnya dengan baik. Kemudian dikatakan juga orang yang sehat mental adalah orang-orang yang produktif dalam bekerja. Produktif dalam bekerja ini maksudnya ada suatu gangguan kesehatan mental di mana orang-orang akhirnya jadi menarik diri, nggak semangat lagi, murung, kayak nggak bekerja dan malas untuk melakukan kegiatan kayak gitu. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang produktif gitu dalam bekerjanya dan dia turut berperan aktif di masyarakat. Berperan aktif ini nggak cuma kayak menolong masyarakat, tapi juga sosialisasi, bermuamalah gitu kan, ngobrol dengan tetangga kosnya, terus juga interaksi sama bapak kos dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini adalah, dan WHO sendiri kan tadi sudah dibahas ya sama Kak Nadia terkait kesehatan fisik. Nah ternyata menurut WHO kesehatan itu nggak cuma berhenti sampai fisik yang sehat gitu, tapi ternyata sekarang sudah ditambahkan
Ditambahkan dengan apa? Dengan kesehatan mental juga. Jadi ketika memang kita sudah merasa sehat fisik, tapi ternyata mentalnya lagi nggak sehat, bisa jadi kita tidak termasuk dalam orang-orang yang sehat banget gitu kan. Ternyata masih ada perasaan-perasaan kurang, ada kondisi-kondisi yang ternyata aku nih kurang sehat gitu ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Katanya nih ya, ini lagi rame banget nih dibahas di mana-mana. Yang terkait di bagian sebelah kanan, kiri, kanan ya bener, kanan ya teman-teman. Itu ada studi bahwa 2,45 juta remaja Indonesia kena gangguan jiwa. Dan kalau teman-teman cari di internet gitu ya tentang Gen Z itu apa sih? Gen Z itu kita usia dari tahun 96 sampai 2010 ya, kalau nggak salah. Nah itu rentang usia segitu tuh adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang dianggap lemah gitu ya, lemah secara mental, fragile gitu kan, rapuh, mudah burn out, dikit-dikit stres, dikit-dikit butuh healing gitu kan katanya gitu kan. Atau biasa disebut dengan generasi strawberry gitu kan, juga lagi ngetren banget. Katanya nih 2,45 juta remaja Indonesia kena gangguan jiwa. Dan sebenarnya ini juga katanya yang sudah melalui riset gitu. Jadi nggak cuma asal ngomong aja gitu. Nah, ini kayaknya ada 25 juta deh yang enggak, ini sudah melalui riset gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini bisa dibilang fakta. Tapi kenapa sih akhirnya kita bisa merasa? Kenapa sih ada angka 2,45 juta dan ada banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa Gen Z adalah generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang manja dan lain sebagainya. Karena faktanya, gangguan kesehatan mental ini seringnya emang muncul di usia 18 sampai 25 tahun. Di mana di usia tersebut memang biasanya nih orang-orang di usia tersebut itu memang sedang ada di posisi sebagai mahasiswa. Kayak gitu. Nah, adanya masa transisi ini gitu ya, dari masa pubertas, dari masa remaja kemudian ke dewasa gitu kan, apalagi kalau usia 18 sampai 25 ini dikategorikan sebagai dewasa awal, yang mana ada perubahan-perubahan, ada transisi-transisi gitu kan. Ada yang mungkin di usia 19 tahun sudah menikah, ada yang mungkin di usia 20 tahun sudah menikah, ada yang masuk kuliah, ada yang sedang skripsian, ada yang harus mulai untuk mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini kan ada fase transisi. Nah, fase transisi ini di usia manapun, di waktu manapun, nggak akan pernah mudah gitu kan. Setiap orang yang pindah dari fase sebelumnya untuk ke fase berikutnya kan nggak pernah mudah. Nah, fase nggak mudah inilah yang akhirnya memunculkan fenomena gitu kan. Ada rasa-rasa kalau tidak berhasil untuk menanganinya dengan baik, maka akan muncul nih gangguan-gangguan kesehatan mental. Wajar sekali dalam hidup kita mengalami namanya stres. Kalau kita nggak stres, nggak ada tekanan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena memang kita tuh butuh stres. Kita tuh butuh tekanan. Stres itu tekanan ya teman-teman. Stres itu nggak selalu yang kayak yang jelek-jelek gitu ya. Stres itu bisa diartikan sebagai tekanan. Tekanan ini adalah kayak dorongan gitu, juga bisa diartikan sebagai dorongan. Jadi memang pada dasarnya kita ini perlu nih yang namanya stres. Kita perlu nih fase-fase transisi, fase-fase stres saat transisi. Kenapa? Agar kita akhirnya bisa belajar gitu kan, biar kita tuh punya kemampuan untuk menghadapi fase-fase berikutnya atau stres-stres berikutnya kayak gitu. Jadi memang hidup ini isinya stres aja gitu, isinya tekanan-tekanan aja. Cuman yang membuat berbeda adalah ketika kita akhirnya bisa nggak nih ya kita melewati stres-stres ini, bisa nggak sih kita mengatasi stres-stres ini gitu. Kalau bisa, nantinya kita akan resilient. Resilient itu apa sih? Nah, resilient ini sebenarnya bahasannya tuh panjang. Resilient itu lebih ke simpelnya dari daya lenting, darinya yang kita tadinya kayak bola gitu ya, kalau ditekan ke bawah akhirnya dia mantul lagi, bisa kembali ke bentuk semula, kayak gitu namanya resilient. Nah, ketika orang yang akhirnya mampu untuk survive dari tekanan-tekanan itu, nantinya akan melenting, melambung lebih tinggi kayak gitu. Nah, akhirnya jadi lebih baik gitu kan, jadi pribadi yang lebih oke. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mungkin kayak plastisin kalau dilempar. Plastisin kalau dilempar kan nggak balik lagi ya, tapi dia akhirnya jadi apa? Jadi gepeng. Jadi nggak berbentuk seperti semula lagi. Nah, itu adalah orang-orang yang mungkin belum punya kemampuan untuk mengatasi stres yang muncul pada usia transisi ini kayak gitu. Nah, efek kalau kita akhirnya nggak sehat mental.
efeknya saat kita nggak sehat mental ini banyak sekali sebenarnya. Munculnya tekanan emosional yang berdampak pada kesejahteraan. Nah, tadi kan sudah diartikan oleh WHO bahwasannya sehat mental adalah orang yang sejahtera. Maka ketika kita tidak sehat mental, akan muncul tekanan-tekanan emosional seperti mungkin perasaan-perasaan frustrasi, perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan overthinking, insecure, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kesejahteraan yang seharusnya kita punya, kayak gitu. Nah, contohnya mungkin simpelnya gitu. Ini kan teori banget gitu ya. Contohnya apa sih? Kita jadi lebih nggak produktif, kurang optimal mengembangkan diri, nggak bahagia, nggak enjoy sama hidup. Bahkan mungkin di fase seriusnya adalah muncul gangguan-gangguan kesehatan mental yang mengganggu gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya efek-efek kalau kita akhirnya tidak sehat mental. Mungkin kalau dalam dalam posisi teman-teman mungkin jadinya akhirnya apa, kuliahnya jadi terganggu, terus juga jadi ketika terganggu kuliahnya kemudian jadi ngeliat teman-teman lain yang udah keren jadi insecure gitu kan. Jadi memang ketika memang kita nggak sehat mental ini tuh buntutnya panjang sekali gitu ya, entah itu akhirnya mempengaruhi kesehatan juga ada gitu ya, seperti yang sudah Kak Nadia sampaikan, karena memang betul, ada kaitannya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sudah banyak sekali orang yang melakukan penelitian terkait dua hal tersebut. Kayak gitu. Oke, ini kan kita udah tahu nih efeknya kalau akhirnya kita nggak sehat mental. Padahal seharusnya kita ini sebagai seorang khalifah fil ard, kita tuh punya misi gitu kan. Kita sebagai manusia ini sebenarnya turun ke bumi itu punya misi gitu kan, buat ngapain, untuk jadi seorang khalifah, jadi orang-orang yang akhirnya memimpin, orang-orang yang akhirnya produktif gitu kan, orang-orang yang nggak cuma rebahan aja, nggak cuma diem-diem aja di kamar gitu kan. Nah, jadi nggak cuma kondisi diri kita aja yang akhirnya terganggu kalau kita nggak sehat mental, tapi misi utama kita turun ke bumi itu juga jadi keganggu gitu, jadinya yaitu nggak bisa ibadah dengan total mungkin. Apalagi lagi sholat gitu kan, jadi tiba-tiba pikirannya terbang kemana-mana gitu kan, atau mungkin kita jadi nggak ikut kajian, kemudian kita jadi nggak ikut syuro gitu kan kalau ada ikut organisasi gitu. Terus kita juga setorannya mungkin diam di rumah Quran jadi nggak optimal gitu kan, atau jadi aduh susah banget hilang fokus dan lain sebagainya. Jadi kesehatan mental ini penting banget untuk sama-sama kita pelajari gitu kan, sama-sama kita jaga, upayakan agar selalu baik gitu kan. Walaupun mungkin nggak selalu baik, tapi kita bagaimana akhirnya punya kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin kurang apa ya, kurang nyaman gitu. Kayak kalau ada stres, gimana caranya kita belajar untuk mengatasi stres ini biar nanti si stres ini nggak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sebenarnya sehat mental itu bukanlah orang yang nggak pernah overthinking, bukan orang yang nggak pernah stres, tapi orang-orang yang akhirnya bisa mengatasi overthinking, stres, cemas, terus paniknya, terus gangguan mimpi-mimpi buruknya gitu kan, atau negatif thinkingnya, dia bisa mengatasi ini yang akhirnya jadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya konsep kalau kita healing gitu ya, healing tuh bukan jalan-jalan. Healing adalah proses kita menyembuhkan diri. Menyembuhkan diri dari apa sih? Nah, menyembuhkan diri dari yang sebelumnya belum bisa, belum punya kemampuan untuk mengatasi stres, mengatasi kecemasan dan lain sebagainya, jadi punya gitu. Jadi sebenarnya psikolog, healing dan lain sebagainya adalah upaya agar kita nantinya punya nih kemampuan. Kalau ketemu stres yang sama atau yang lebih berat, setidaknya kita sudah punya bekal agar nanti nggak kelimpungan gitu dan nggak mempengaruhi kehidupan sosial kita dan kehidupan pribadi kita. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, apa sih yang bisa kita usahakan untuk menjaga kesehatan mental? Yang terpenting adalah usaha yang kita lakukan untuk menjaganya ini harus baik dan membawa kebaikan untuk kita dan orang lain. Ada loh ya teman-teman. Ini mungkin bukan hal yang tabu ketika memang teman-teman sudah sering bersinggungan dengan permasalahan terkait kesehatan mental. Ada orang-orang yang akhirnya dia merasa lebih baik ketika dia sudah ngegebrak meja misalkan, kemudian ketika dia sudah marah-marahin orang gitu misalkan, jadi emosinya lebih stabil gitu misalkan nih.
cara dia mengekspresikan dirinya tuh dengan marah-marah gitu. Ya mungkin buat diri dia itu baik, buat diri dia jadi lega. Tapi apakah buat orang lain yang dimarah-marahin jadi baik? Itu kan belum tentu. Jadi upaya yang kita lakukan haruslah baik dan membawa kebaikan. Contoh, menjaga kesehatan. Tadi kan sudah dibagikan tipsnya oleh Mbak Nadia. Makan makanan yang halal dan baik. Nggak cuma yang baik, tapi juga harus halal. Gitu kan. Tadi juga udah disampaikan gitu ya. Self-help. Self-help ini sebenarnya adalah konsep dimana ketika kita nggak bisa reach, mendapatkan pertolongan dari profesional dalam jangka waktu secepatnya saat ini juga. Self-help adalah kemampuan yang dibangun oleh diri kita untuk menolong diri kita sendiri. Contoh, kita rutin meditasi. Nggak harus meditasi ya, sholat khusyuk yang benar-benar tuh khusyuk dan meresapi gitu ya bahasanya, meresapi bacaan-bacaan sholat. Itu juga bisa jadi meditasi. Atau kalau teman-teman suka apa itu, sekarang kan lagi zaman ya, apa workout. Nah, workout itu kan kita harus ada pendinginan. Nah, pendinginannya bisa coba dengan yoga gitu. Terus ada journaling. Journaling itu apa sih, guys? Journaling itu kayak teman-teman menulis. Nah, tadi kan ada orang yang tipenya harus dikeluarkan gitu ya, biar dia lebih lega. Nah, cara mengeluarkan yang mungkin akan lebih nyaman diri sendiri dan orang lain adalah dengan journaling. Journaling misalkan, kalau aku suka ngasih tahu ke beberapa klien tuh, coba kalau misalkan kamu bingung mau nulis apa, coba aja kayak lagi wawancara, tapi ke diri sendiri. Pakai 5W1H. Misalkan, aku kenapa? Oh, aku ini lagi sedih. Sedihnya karena apa? Sedihnya karena aku dapat nilai jelek. Karena aku hari ini hafalannya nggak kholas, kayak gitu misalkan. Atau sedih karena temanku tadi ngomongnya kurang enakin. Jadi kayak, kalau bingung menulis apa gitu ya, pakai coba teknik 5W1H kalau aku biasanya ngasih tahu. Karena kan itu, ya mau gak mau kita juga nanyanya ke diri sendiri gitu kan, dan siapa sih yang mau kepo sama jurnal kita gitu. Atau mungkin kalau nggak nyaman, bisa coba dengan self-talk gitu. Self-talk tuh apa nih? Ngomong sama diri sendiri gitu kan bahasanya. Kayak, ya nanya lagi gitu pertanyaan, apa ya tadi? Oh, aku tadi sebenarnya lagi sedih. Sedihnya itu gara-gara tadi si A tuh sebenarnya nggak maksud nyinggung aku sih, cuman aku yang ngerasa tersinggung aja mungkin karena aku juga pernah ada di fase nggak enak gitu. Oh iya, aku lagi sedih gitu. Jadi kayak memvalidasi gitu. Proses journaling, proses self talk adalah proses dimana kita memvalidasi dan mengafirmasi diri sendiri gitu. Oh iya, tadi aku tuh lagi sedih gitu. Jadi perasaan-perasaan yang muncul itu nggak dibuang, bukan diabaikan atau mungkin bukan di repress gitu kan. Karena memang sejatinya perasaan-perasaan itu tuh nggak bisa kita tekan gitu. Memang harus dirasakan gitu. Karena emang namanya juga rasa, ada yang buat dirasain gitu kan, bukan untuk ditekan atau mungkin buat dikesampingkan. Jadi memang kalau misalkan ada rasa-rasa, oh iya aku lagi sedih nih gitu. Ya udah, emang aku lagi sedih. Oh mungkin aku lagi butuh waktu nih untuk bersedih gitu kan. Bahkan Rasulullah aja loh pernah sedih kan, sampai ada yang namanya tahun kesedihan. Itu gak apa-apa banget kita merasa sedih, merasa kehilangan orang tersayang. Rasulullah kehilangan Khadijah sama siapa? Pamannya ya kalau nggak salah. Belum lagi tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Wajar banget Rasulullah sedih. Emangnya Allah ngelarang gitu ya Rasulullah? Rasulullah, kamu tuh jangan sedih, kamu tuh nabi gitu kan. Allah nggak bilang kayak gitu ya. Cuman ya memang ketika memang akhirnya Rasulullah ngerasa sedih, dihiburlah dengan apa? Udah deh, kamu move on. Ayo yuk kita healing, hijrah kita ke Madinah gitu kan. Allah tuh nggak nyuruh Nabi Muhammad untuk kamu nggak boleh sedih, kamu tuh nabi gitu kan, enggak gitu. Seorang nabi aja dibiarkan, diperbolehkan untuk merasa sedih sama Allah, apalagi kita gitu kan, kayak ya udah, kita manusia biasa yang nggak sempurna, ya pasti itu bisa sedih, dan itu wajar sekali ketika kita merasakan emosi-emosi tersebut. Yang terpenting adalah kita tidak berlarut dan menyadari, oh iya aku sedih, aku kira-kira butuh waktu berapa lama karena aku masih punya kewajiban yang harus aku tunaikan, kayak gitu. Terus juga ada namanya pernapasan 478, ambil nafas dari hidung 4 hitungan, kemudian teman-teman tahan 7 hitungan dan keluarkan dari mulut 8 hitungan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merasakan
untuk merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan mengurangi kecemasan-kecemasan kayak gitu. Memang kalau ini aku pakai logik gitu ya, aku berusaha logik. Kayak, ini pas aku nyoba 478 ini kan secara nggak langsung, nafas kita jadi lebih terkontrol. Nafasnya jadi lebih tenang. Gitu kan. Berarti kan otomatis si jantung nih mompanya nggak cepet banget gitu kan. Ketika nggak cepet banget, otomatis dia nggak dar gitu. Jadi kayak lebih ritmenya kembali seperti semula. Gitu. Jadi memang pernapasan 478 ini digunakan ketika teman-teman mulai ngerasa aduh cemas nih, deg-degan nih mau ngomong di depan teman-teman gitu kan, misalkan aku ya, cemas nih, cemas gitu. Oke, aku lagi cemas, sadari lagi cemas. Oke, aku lagi cemas. Apa ya? Oh iya, cobalah nafas dulu, tarik nafas, tahan 7 hitungan, kemudian keluarkan lewat mulut 8 hitungan. Terus aja ulangin sampai lebih tenang, gitu kan. Nggak mungkin kan sekali napas langsung, jantung nih langsung normal lagi, ritmenya kan nggak bisa juga. Jadi memang harus sabar. Yang lucu adalah, orang nih ketika udah dikasih tahu self-help, besoknya dia datang lagi. Kak, Bun, kan namanya bunda ya kalau di Bun, teknik meditasi nggak cocok sama aku. Kenapa emang? Iya, masa aku habis meditasi nggak ngerasain apa-apa. Aku udah journaling, tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Gitu. Oh, oke. Kamu berapa kali meditasinya? Baru sekali sih, Bun. Habis itu aku ngerasa nggak cocok. Ya udah deh aku tinggalin gitu ya. Jadi kayak harus sabar. Self-help ini nggak bisa langsung instan. Bahkan ketika kita seeking for help ke ahli, ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, itu juga nggak bisa cuma sekali. Jadi memang harus ada rutin, gitu. Misalkan journaling tiap malam, atau meditasi tiap habis workout, gitu kan, meditasi atau yoga tiap habis workout. Terus pernapasan 478-nya juga bisa diterapin sambil yoga. Gitu. Jadi memang semuanya ini harus harus ada istiqomahan, gitu. Harus rutin, nggak bisa yang kayak cuma sekali. Udah hari ini kan udah, nanti meditasinya kalau stres lagi aja deh gitu kan. Lah, nggak bisa juga gitu kan, karena nggak bisa langsung menang gitu, kayak kita ada prosesnya. Terus coping stres dengan tepat, kita harus cari tahu nih coping stres kita tuh cocoknya tuh yang kayak gimana sih gitu, atau teknik untuk mengelola stres yang tepat untuk diri kita tuh yang kayak gimana sih, yang perlu kita cari tahu bersama-sama. Dan ini disesuaikan dengan kemunculan stresnya tuh dari apa, dari mana, stresnya tuh karena apa, itu harus disesuaikan. Nggak bisa kayak, kalau si A sih katanya coping stresnya dengan jalan-jalan, aku ikutin deh. Nah ternyata jalan-jalan nggak cocok nih buat aku. Ya berarti aku harus cari lagi yang lain. Oh mungkin coping stres aku dengan datang kajian nih, ketemu teman-teman, terus juga ngobrol-ngobrol banyak. Ya nggak apa-apa, karena setiap orang punya coping stres yang berbeda-beda, tergantung dirinya sendiri. Yang terpenting tadi, rules di awal adalah usaha yang dilakukan harus baik dan membawa kebaikan untuk kita dan orang lain. Kemudian kalau memang diperlukan, konsultasikan dengan ahli. Sekarang ini sudah, layanan psikologi sudah mudah sekali ya teman-teman untuk menjangkaunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman di daerah seperti Jogja, Jakarta, terus mana lagi? Beberapa daerah yang sudah ada psikolog di hampir semua puskesmasnya. Dan harganya terbilang murah loh. Jujur kalau aku juga pernah gitu, datang ke psikolog di puskesmas di Ngemplak, di Ngemplak. Itu 15.000 satu kali konsul. Itu kan untuk 1 minggu sekali ya biasanya. Untuk 1 minggu sekali 15.000 ya itu kan cukup terjangkau. Ibarat kata kita nyisihin uang 2.000 sehari selama seminggu gitu. Itu kan nggak berasa. Demi apa sih? Biar kita tuh ada teman ngobrol. Kalau aku jujur tipe orang yang harus ngobrol. Kalau nggak ngobrol aja kayak rasanya tuh tertekan gitu. Ekstrovert banget. Nah jadi kayak ada teman ngobrolnya. Dan ngobrolnya tuh lebih terarah. Lebih ada yang ngasih pandangan netral. Jadi ke psikolog, ke konselor. Itu sebenarnya bukan nyari pembenaran doang gitu, tapi nyari orang yang akhirnya bisa memberikan pandangan yang lebih tepat gitu, pandangan-pandangan yang netral. Kalau kita kan pasti condong dengan keinginan kita sendiri gitu kan. Tapi kan menurut aku ini yang terbaik. Nah, tapi cobalah kita diskusikan dengan orang lain, dengan misalkan dengan psikolog. Oh, begitu ya. Kalau menurut kamu itu baik, ya silakan. Tapi jangan lupa loh, kita punya opsi lain dalam hidup, punya bla 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 bla. Jadi kayak biasanya tuh psikolog atau konselor itu memberikan opsi-opsi, saran-saran
yang berbeda-beda. Nantinya kita akan diajak berdiskusi, ngobrol.